yang sakit diangkat sakitnya, diberi kesembuhan dan kesehatan. Moga-moga yang hadir semua di sini di rumah Ibu Ati ya, moga-moga semuanya diberkahi dan rumah ini pun juga ikut diberkahi. Moga-moga kita semua dibukakan pintu-pintu surga. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. Dari kemarin kita sudah membahas tentang bab Idul Adha dan lain-lain. Sekarang bab baru namanya bab tentang masjid. Nomor 86 yaitu membangun masjid. Kita masuk bab baru sudah sampai nomor 86. Dari 200 amalan yang akan kita bahas, kita sudah sampai 86. Padahal ini udah putaran keberapa ya? Ini dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ya Bu, hadis tentang keutamaan orang yang membangun masjid. Jadi barang siapa yang membangun masjid, insya Allah akan diganti oleh Allah, diganjar oleh Allah, dibangunkan untuknya rumah di surga. Di hadis yang lain bahasa rumah ini maksudnya adalah istana. Jadi rumah di surga itu bukan rumah kayak di dunia. Rumah di surga itu ya bentuknya istana, saking besarnya, saking indahnya dan bercahaya. Terbuat dari bahan-bahan yang tidak sama dengan bahan-bahan di dunia. Istana di surga itu dibangun oleh para malaikat dengan bahan baku zikrullah. Saya ulangi ya Bu. Jadi rumah atau istana-istana di surga itu dibangun oleh para malaikat dengan bahan bakunya zikrullah. Misalnya bahan bakunya zikrullah. Zikrullah itu artinya apa? Ya zikir, mengingat Allah. Ada peristiwa perjalanan Nabi Mi'raj ke langit sampai di Sidratul Muntaha mendapat perintah sholat dan lain-lain. Kemudian beliau ini diajak sama Jibril masuk ke dalam surga. Nah, ada satu peristiwa beliau melihat para malaikat sedang membangun istana. Bu cara bangunnya piye ya ora mudeng ya. Nah, kemudian tiba-tiba para malaikat itu berhenti. Jadi lagi bangun, tiba-tiba berhenti. Rasulullah mendekati dan bertanya kepada para malaikat, kenapa kalian berhenti membangun istana ini? Maka para malaikat menjawab, karena bahan bakunya habis. Jadi ternyata malaikat yang bangunnya bisa mantep juga. Terus ditanya sama Nabi, apa bahan bakunya? Mereka para malaikat menjawab, zikrullah.
berzikir kepada Allah. Jadi hampir kebanyakan rumah-rumah istana-istana di surga itu dibangun oleh para malaikat dan bahan bakunya berasal dari zikrullah. Nah, Bu, zikrullah ini bukan berarti dengan berzikir terus kemudian nempel, enggak. Bahan bakunya di surga itu ya terbuat dari semua bahan yang ada di surga. Tanahnya zafaron namanya ya. Zafaron kayak apa Allah alam lah. Yang jelas ini tanah yang sangat harum baunya. Tanahnya atau pasirnya itu dari zafaron. Dindingnya dari emas, mutiara, terus marjan, terus apa jenenge intan, berlian. Semua perhiasan aku ya mudeng tentang perhiasan tuh. Yang jelas istana-istana itu terbuat dari perhiasan-perhiasan. Nah, batunya, dindingnya, kerikilnya, tanahnya itu semua dari surga. Monggo geser sini Bu. Berarti sekarang bensin mengenai besok petik nggak mau Mbak Willy tinggal sampai mana tadi? Oh ya tadi ya. Jadi Bu, bangunan istana di surga itu ya tetap ada dinding, ada atap, ada semua lah ada lah. Nah itu bangunan-bangunan itu berasal dari bahan baku surga. Ya batunya dari emas dan perak, ada lagi dari mutiara, ada lagi dari intan berlian, ada lagi dari yang namanya tadi zafaran. Zafaran itu saya juga belum pernah tahu kayak apa. Pokoknya ini baunya wangi, tangannya sangat bagus. Nah para bidadari surga itu bahan bakunya ya juga dari zafaran, tanah surga. Nah bahan-bahan ini bisa didapat dengan cara ditukar dengan zikrullah. Artinya dengan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka para malaikat pun membangun kembali. Nah istana-istana di surga itu sangat banyak ya Bu ya, indah-indah. Terlihat dari jauh itu bercahaya dan gede-gede, ya, tidak kecil kayak di tempat kita, apalagi KPR ya. KPR wis RSSSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor aja susah. Kan S-nya sangat banyak, kalau di istana di surga ini gede-gede, ya, kamarnya banyak, pelayannya banyak, gitu. Ini kamar-kamar indah. Dan masing-masing bidadari punya istana sendiri. Masing-masing bidadari punya istana sendiri, terbuat dari mutiara. Mutiaranya gede, banyak kamarnya. Jadi bidadari itu punya rumah sendiri-sendiri, tidak digabung sama yang lain. Jadi besok ibu itu punya rumah sendiri, punya istana sendiri. Dan di situ hanya dengan suaminya. Tidak akan bertemu atau berkumpul dengan bidadari yang lain. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri dan berjauhan tuh. Orang cerdas kayak tombol parung ini indah jauh, ya, tidak akan melihat mereka, mereka pun nggak melihat kita. Ini tentang istana di surga. Kembali kepada membangun masjid, jadi ada keutamaan bagi yang membangun masjid kata Nabi. Maka besok akan mendapat ganjaran dibangunkan istana di surga. Di hadis yang lain ya Bu, Rasulullah juga bersabda, barang siapa membangun masjid meskipun sebesar sarang burung. Nah ini ditulis. Jadi barang siapa membangun masjid meskipun sebesar sarang burung. Sebesar sarang burung itu berarti ya cilik banget, sidik lemban tuwe, maka Allah akan ganti dengan istana di surga. Jadi mau bangun masjidnya utuh atau mungkin bangun masjidnya kita hanya kecil, gitu, gampangannya nyicil-nyicil, atau kita ikut kontribusi rakyat sepiro, bantulah, maka insya Allah akan dibangunkan istana di surga.
Ini keutamaan membangun masjid. Masjid itu artinya ya tempat untuk sholat berjamaah. Tempat untuk sholat berjamaah itu namanya masjid. Di Indonesia istilah masjid itu yang Jumatan. Nah, ini kampung-kampung nih sing jenenge musola ya orang go Jumatan namanya masjid ranggo Jumatan jenenge musola. Tapi orang go Jumatan masjid. Aslinya ya semua sing go sholat jamaah ya masjid. Musola itu tempat sholat sendiri. Biasanya untuk para wanita di kamar mereka atau di rumah mereka ada tempat khusus sholat namanya musola. Ini tentang membangun masjid. Maka berlomba-lombalah untuk meraih keutamaan ini. Nek ono sing bangun masjid dibantu. Ya nek ono duit bantu duit. Ono semen bantu semen, ono pasir bantu pasir, ono keramik bantu keramik, radetan sipik. Yang nomor berikutnya 87 memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ini informasi dari Nabi, ya, nubuah dari Nabi. Hari kiamat tidak akan terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megah dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megah dalam membangun masjid. Sudah terjadi belum? Sudah. Wah, sudah ya. Saiki masjid wapi-wapi. Bermegah-megah itu artinya ya berlomba-lomba diapik-apik ke. Tapi penghuninya sedikit. Ini tanda kiamat memang sudah dekat. Masjidnya wape gede-gede tapi jamaah sedikit. Hadis berikutnya dari Rasulullah SAW. Jika kamu melihat orang, jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah jadi saksikanlah, maka saksikanlah atau persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Ia sebagai orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Jadi hadis ini merujuk kepada surat At-Taubah ayat 18. Jadi dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, di mana Allah berfirman yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang
orang yang beriman. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hingga akhir ayat. Ini hanyalah orang-orang yang beriman saja yang memang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi dari hadis Nabi SAW ini ditunjukkan sebuah ciri. Sebuah ciri itu sebuah identitas. Bahwa orang mukmin itu punya ciri khas, dia selalu mendatangi masjid. Ngopo nih masjid? Ya sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat di masjid itu termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Maka kalau pakai konsep kebalikan, siapa yang tidak ke masjid, ya berarti kurang beriman. Kita tidak bilang tidak beriman ya, tapi kurang imannya. Ya muslim tapi rani masjid, ya beriman tapi imannya kurang lah. Untuk laki-laki Khusus laki-laki. Nah kita udah bahas dulu pas awal-awal, memang ke masjid itu khusus laki-laki karena ibu-ibu perempuan lebih utama di dalam rumahnya. Karena memang hadis ini sebetulnya merujuk kepada sosok laki-laki. Nah makanya hanya orang-orang yang beriman saja yang memang senang ke masjid. Termasuk tadi ya Bu, tanda kiamat salah satunya adalah dengan banyaknya masjid dan bermegah-megahan. Negara kita negara paling banyak masjidnya. Dan di daerah yang paling banyak masjid, satu Madura, yang kedua Nusa Tenggara, Lombok atau dan sekitarnya lah, Nusa Tenggara Timur ya. Dan termasuk Madura ini termasuk wilayah yang kotanya kecil, wilayahnya kecil tapi masjidnya banyak. Maka dikenal dulu julukannya itu kota 1000 masjid. Provinsi yang penuh banyak masjid. Saya pernah Bu ke Madura beberapa kali, itu hampir ting telecek segini masjid. Hampir-hampir kayak satu RT ya ono masjid ya. Sa RT ono masjid. Dan masjidnya api-api. Enggak, waduh sepi nih. Jadi sepi selama sepi, kalau di mana-mana sepi. Tapi masjidnya ramai. Masjidnya akeh ning jamaah ya tetap sepi. Jadi dikenal dengan provinsi ya 1000 masjid. Bukan 100 masjid tapi 1000 masjid. Artinya saking wakai lah. Masjidnya banyak. Masjidnya itu kecil-kecil, tiap RT ya Bu ya. Itu kecil-kecil tapi api-api. Jadi sing gede yo sa RW siji apa loro apa telu tapi gede-gede api-api. Nah, sekarang di Semarang juga sama lah. Kayaknya satu RW ada banyak masjid. Kadang sa RT rong RT yang sholat gitu lah istilahnya. Saking banyaknya. Renovasi bolak-balik tambah apik. Nah, semakin banyak yang membangun masjid dengan megah-megah tapi jamaahnya tidak banyak. Ini tanda kiamat memang sudah sangat dekat. Nomor 88. Hati yang selalu terkait dengan masjid. Hati yang selalu terkait dengan masjid. Di antara 7 golongan. Di antara 7 golongan manusia, di antara 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka. Di antara 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka, di bawah naungannya
di mana tidak ada naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, nyanya Allah ya. Di antara 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, nyanya Allah. Titik 2. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Nah, ini pun langsung merujuk kepada sosok laki-laki ya, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Di tempat lain nggak ada omongan laki-laki, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ada yang bilang terpaut, ada yang bilang terikat, ada yang bilang terkait. Ya seperti lah. Telu-telunya yang memiliki makna yang sama, intinya seneng neng masjid. Nah, 7 golongan itu apa saja? Saya sebut sisan lain. Ini dari hadis Bukhari Muslim ya Bu. Hadis Bukhari Muslim, 7 golongan yang mendapat naungan. 7 golongan yang mendapat naungan. Di mana? Di hari kiamat. Di hari kiamat itu maksudnya di padang mahsyar. Spesifiknya yaitu di padang mahsyar. 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. 1. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang rajin ibadah. Pemuda yang rajin ibadah. 3. Hati yang terpaut dengan masjid. Hati yang terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang mencintai karena Allah. Berjumpa dan berpisah karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karena Allah. Bukan suami istri. Ini orang yang sama gendernya. Ini berkaitan dengan ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karenanya. Ini bukan suami istri ya, dalam kurung sahabat ya. Bukan suami istri. Terus nomor berapa? 5. Nomor 5, laki-laki yang diajak berzina. Laki-laki yang diajak berzina. Nomor 6 ya Bu? Ya. Nomor 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang rajin ibadah. 3, laki-laki orang yang terpaut di masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai. 5 ya saya kira. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik. Terpandanglah orang yang statusnya bagus. Diajak berzina oleh perempuan kaya dan cantik, kemudian menolak dan berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Sungguh aku takut kepada Allah. Sungguh aku takut kepada Allah. Sudah? Nomor 6, bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi. Di hadis ini disebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri enggak mengetahui. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Gampangannya ya sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah.
Orang yang mengingat Allah saat sendirian, orang yang mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah saat sendirian, lalu air matanya mengalir. Lalu air matanya mengalir, alias menangis di saat berzikir, menangis di saat mengingat Allah sendirian. Artinya nangis iki ora bareng-bareng karo liyan-liyane. Bukan zikir bareng-bareng kemudian ikut nangis. Ini nangisnya karena kesetrum, kabeh nangis masa aku ra melu nangis. Nah, bukan yang itu ya. Tapi ini lagi sendirian itu bisa naik motor sendirian, naik mobil sendirian, lagi memang di kamar sendirian, lagi ngapain lah, naik gunung sendirian. Apa saja wis ya. Lagi sendirian berzikir mengingat Allah toh meneteskan air mata. Ini yang dimaksud. 8. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini hadis masyhur ya ibu-ibu, 7 golongan yang mendapatkan naungan. Nah, naungan yang dimaksud ini adalah kayak peneduh, Bu. Jadi bahasa naungan itu artinya peneduh. Karena di padang mahsyar itu panas. Di padang mahsyar itu sangat panas. Mataharinya dekat sehingga sangat panas. Maka orang yang mendapat naungan tidak akan kepanasan. Nah, naungan ini beneran atau kiasan? Kiasan itu ya hanya semacam bentuk kias bahwa Allah menolong dia. Atau beneran ada naungan? Maka para ulama beda pendapat. Yang pertama yaitu hanya kias. Kias itu ya naungan itu berarti dia tidak akan kepanasan. Gampangane ya padha karo Nabi Ibrahim dibakar ora obong ora panas padahal ya mlebu geni. Sama di hari kiamat orang yang mendapat naungan ini sing liyane panas dan keringetan kita ndak gitu loh. Padahal podo-podo kena matahari, podo-podo kepanasan, tapi kitanya ndak ikut panas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua bener-bener ada naungan. Naungan itu ono sing ning dhuwur sirahe. Ada yang di atas kepalanya menaungi, jadi kayak payung. Nah, naungan itu disebut juga dengan payung. Nah, para ulama menyebutkan payungnya bentuknya apa? Satu, awan. Jadi awan yang hitam, awan yang gelap, atau awan lah yang menaungi dia. Jadi dia kemana-mana diikuti awan sehingga tidak kepanasan. Ini naungannya. Nah, ada lagi naungan berupa apa? Ya sayap. Nah, mungkin ada sayap malaikat atau apa. Dan lain-lain. Allah alam bisawab. Yang jelas itu bentuknya fisik ada naungan. Ya kayak payung gitu. Moga-moga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan naungan. Nah, dari 7 ini ibu bisa milih. Nih pitu-pitu nih kita Pertama itu pemimpin yang adil ya biasanya wong lanang ini. Pemimpin yang adil itu dari mulai pemimpin negara sampai pemimpin rumah tangga. Ternyata jadi pemimpin yang adil nggak gampang, susah. Maka kalau bisa jadi pemimpin yang adil, gua yos memang apa jenenge mau bu pahalane jos. Pemimpin yang adil itu ya Bu ya, pertama dapat naungan, yang kedua doanya makbul. Jadi ini dongo ki langsung cespleng, nah, langsung mandi istilahnya wong Jawa. Itu pemimpin yang adil. Itu memang punya keistimewaan. Terus yang berikutnya tadi pemuda yang taat atau rajin ibadah. Nah, kita wis lewat Bu masa muda kita. Makanya di sini pas nom-noman ya misalnya SMP, SMA mahasiswa kok seneng ibadah, seneng aktivitas yang menghasilkan pahala. Nah, ini dapat naungan besok di hari kiamat. Karena anak-anak muda itu rata-rata ya senengane foya, senengane bulan, senengane ya hura-hura. Masalahnya ya cik nom ya, fisiknya masih kuat, jangkanya masih panjang, nafsunya masih bergelora. Nah biasanya ya orang gateke akhirat senengane dunia. Akhirnya ya aduh saka ibadah.
Lah kok ana cah enom seneng ibadah, seneng ngaji, seneng sholat, seneng aktivitas lah, untuk ilmu macam-macam. Lah ini besok dapat naungan. Berarti yang di pondok itu Pak Ustaz. Yang di pondok, itu bagus, dapat naungan. Jadi di pondok dia ngaji, dia ibadah, ya. Di masa muda yang lainnya nggak gitu, dia begitu kok. Nah, Tapi misalnya terpaksa Pak Ustaz. nggak bisa. Tidak bisa. Jadi harus tidak dalam paksaan. Jadi dia punya kecenderungan, ya, seneng gitu ya. Jadi dia itu punya semangat yang memang berasal dari dalam, bukan karena terpaksa, bukan karena kurikulum, bukan karena aturan, tapi memang dia seneng. Contoh ya, ning pondok, liyane iki do turu dene malah ngaji, liyane do ora tahajud dene tahajud, liyane ora duha dene duha, liyane ora ngapalke dene ngapalke. Nah kayak gitu-gitu. Pondok sama-sama di pondok. Saat sendiri. Misalkan di saat semua habis sholat fardu, kemudian ba'diyah langsung dukung balik, lah dia ora maca Quran sih, raketang sak lembar, rong lembar, nah, itu kayak gitu. Yang lainnya pas sholat duha udah langsung bubar, lah dia lungguh sih, dungo sing akeh gitu. Atau yang lainnya nggak sedekah, dia sedekah. Yang lainnya nggak suka apa, dia apa gitu. Nah itu yang keluar dari hatinya. Ya. Yang pemimpin tadi, pemimpin adil itu dalam skala besar kayak presiden atau mungkin pemimpin katakanlah RT atau komunitas tertentu itu. Ya, yang dimaksud dengan pemimpin ini berarti yang dia memiliki pengikut. Yang memiliki pengikut yang mana pengikutnya ini bergantung kepada kepemimpinannya. Nih pemimpinnya ini baik, aturannya bagus, dia bijaksana, mensejahterakan, maka itu yang dimaksud dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Tapi kalau dia zalim, apalagi dia memeras, apalagi dia menyakiti yang dipimpinnya, lah itu berarti zalim. Wali aneh atau kebalikan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang zalim ini ancamannya berat. Besok di hari kiamat dicuekin itu nggak digagas, nggak dianggap, nggak diajak ngomong sama Allah. Dan besok orangnya mengecil. Jadi di hari kiamat itu kecil seperti semut. Ya, ini orang-orang yang dikenal dengan para pemimpin yang zalim. Nah, di antara pemimpin yang dimaksud ini adalah pemimpin dari skala besar negara atau khalifah, sampai pemimpin rumah tangga. Kan dia punya anak buah, ada istri, ada anak. Apalagi nih bojone luwih saka siji. Nah, dia adil nggak kayak gitu. Wong istri siji wae ora iso gemati karo anak-anake ora beres, duwe bojo loro telu malah tambah ra karu-karuan. Nah, ini pemimpin ini tidak akan dianggap besok di hari kiamat. Makanya jadi pemimpin ini berat. Terus neng RT piye? Nah, neng RT ini ada pemimpin yang memang diikuti karena kemana-mana dia diteladani. Ada yang hanya sekedar memang itu kayak pemimpin sesaat. Pemimpin sesaat itu ya kayak RT RW kan sesaat. Nah, meskipun sesaat dia harus bisa berlaku adil juga. Misalnya ono tetanggane do cekcok. Lah RT ini diundang kon nengahi. Lah dhek ini ora adil, bela sing sijine gara-gara bolone. Nah, iki ra adil, Bu. Nah, kenapa? Jelas dia yang zalim kok, dia yang salah kok. Lah jika pelem tanggane ra ngomong sampai di gua ning ngene sebelah, gara-gara dia CSC akhirnya bela itu enggak adil. Gara-gara itu. Makanya jadi pemimpin itu ya rada gampang-gampang susah. Orang ini susah-susah gampang. Orang gampang-gampang susah tapi susah-susah gampang. Karena memang agak susah ya. Berbuat adil itu susah. Nah, ini tadi ya Bu, pemuda yang rajin taat ibadah. Nah, kita udah lewat, sekarang yang ketiga lah, yang bertaut dengan masjid. Nah, ini biasanya kanggo sing lanang, ibu-ibu katae ora. Sing kepapa tadi diajak berzina, lagi yo kanggo sing lanang. Karena yang dimaksud dengan hadis ini seorang laki-laki diajak berzina. Nah perempuannya ini satu cantik, yang kedua kaya, lha duwe apa wae kok. Segampangane wong lanang iso ditukul, bisa dibeli lah. Tapi orang yang diajak berzina ini jadi peluangnya besar ya. Peluangnya besar gampang wong dijaluk kan begitu. Nah ternyata dia menolak karena takut sama Allah. Nah dia dapat naungan. Hari ini kayak gini kayaknya susah ya. Mau lanang dijak malah ayo. Apa meneh sing ngajak sing wedok, wong lanang ngajak wedok wae angel. Apa meneh saiki wedoke sing nawari wis ayu sugih sisan. Burung janda lagi. Wis karuan iki. Nek ngajak berzina.
Ini hati-hati ya Bu, kadang-kadang di media sosial itu sekarang wis hancur-hancuran lah hari ini tuh. Ada media sosial itu yang membuat caption ya, kalimat itu yang ya menyesatkan. Ini kalau nggak imannya kuat bahaya. Jadi captionnya itu begini, kalau tidak bisa menyiapkan mahar sekian ratus juta, maka ya hamili aja dulu diriku gitu. Jadi kalau laki-laki itu nggak bisa menikahiku karena maharnya kemahalan, ya sudah hamili aja aku dulu. Jadi supaya apa? Supaya orang tuanya mau menyetujui. Gampangannya ngancem wong tuane iki nganggo cara itu. Jadi nih wong tuane nganggo syarat mahari larang sampai ratusan juta, wis pingin murah ya rasa nganggo mahar sing akeh wis hamili aja dulu. Nek dihamili kan mau ndak mau wis piye meneh. Akhirnya yo ora sanggup mahar cuma seperangkat alat sekolah kira apa-apa. Ora seperangkat alat sholat nih alat sekolah. Nah ini tidak boleh ya Bu. Kadang-kadang caption semacam ini meskipun guyonan itu menyesatkan. Karena ada orang yang imannya lemah akhirnya menjadi kayak sebuah jalan atau tips ya. Nah itu nggak benar, nggak boleh. Terus yang kedua kemarin ada kasus yang ini sebetulnya nggak benar juga dalam syariat kita, tapi menjadi kayak ya guyonan tapi kebablasan. Namanya diprank. Nah, kalau istilah sekarang diprank apa? Ada seorang wanita yang diajak nikah padahal itu pura-pura. Jadi si laki-lakinya itu bilang dari awal memang aku mau bikin konten gitu loh. Nah pacarnya ini bukan pacar atau apalah pokoknya Bu, sing wedok iki dijak untuk nikah. Padahal dari awal udah dikasih tahu apa? Ini prank, ini hanya pura-pura demi konten. Karena sang laki-laki ini konten kreator. Akhirnya dijak beneran nikah begitu. Nggak taunya itu nikah beneran. Langsung akhirnya ngamuk sing wedok. Karena apa? Dari awal jelas janjinya hanya untuk pura-pura. Lalu malah kok tenanan. Nah ini sing wedok ngamuk. Nah ini tidak boleh dalam Islam itu dua hal yang seriusnya menjadi serius, bercandanya jadi serius. Saya ulangi ya Bu, dua hal dalam Islam ini seriusnya menjadi serius, tenanane menjadi tenanan, guyonane jadi tenan. Saya ulangi ya, seriusnya menjadi serius, guyonannya jadi serius, bercandanya jadi serius. Maka dua hal ini nggak boleh dijadikan guyonan. Serius jelas jadi serius. Lawang guyonane wae jadi serius. Guyonan wae jadi serius. Apa meneh sing ora guyonan. Maksudnya gitu loh. Hati-hati dengan dua hal ini. Apa? Cerai dan nikah. Atau sebaliknya nikah dan cerai. Jadi kalimat nikah dan kalimat cerai itu menjadi hal yang harus diwaspadai. Guyonannya jadi serius, jadi tenanan itu tidak boleh. Kita nikah yuk, meskipun guyon ya, itu beneran. Jadi jatuhnya jadi sebuah beneran. Atau kita talak ya mah, tapi bohong, kan guyon ya. Itu jadi beneran. Meskipun demi konten misalkan ya, demi konten ya, apalagi sekarang banyak artis-artis yang sebetulnya ya guyonan itu. Dulu pernah itu kalau nggak salah simbola balik nikah sampai berapa puluh kali itu sok jenenge kayak sing lanang. Bukan. Iki bojone gonta-ganti terus. Lanang kok wong lanang. Vicky Prasetyo. Vicky itu kan bola-balik nikah sampai berapa puluh kali itu katanya dia. Vicky Prasetyo itu pernah nikah bola-balik gonta-ganti, termasuk di sana ada yang tenanan, ada yang hanya demi konten. Nyalon DPR di Pemalang gagal itu yang kemarin ya. Jadi dia memang mengakui. Jadi ada yang beneran, ada yang hanya demi konten. Demi konten itu untuk menarikkan rating. Jadi untuk orang jadi kan melihat semua, komen semua, dan kayak gitu-gitu. Itu hari ini memang dunia penuh dengan tipu-tipu. Memang salah satu tanda kiamat kata Nabi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang kayaknya hoax ternyata itu fakta, yang fakta ternyata hoax. Dan itu sekarang banyak sekali terjadi. Kayak kebakaran kemarin di LA, kalimat ada tulisan Hollywood, banyak di media sosial itu kebakaran, aslinya orang gitu loh. Nah ini kan jadi hoax. Si kebakaran bukan yang situ, tapi wilayah lain. Nah itu tapi kan dibikin hoax, artinya kayak orang taunya itu benar. Nah ini tadi hati-hati kalau ada yang melakukan kalimat itu.
Makanya kalau ada wong lanang kok ngomong seperti tadi, hati-hati. Misalkan ya seorang laki-laki dia belum nikah kayak sudah nikah kayak ngomong karo kancane atau teman kerjanya hanya untuk ya pura-pura dan sebagainya. Atau lebih dari itu, Bu. Makanya anak-anak sekarang itu kadang ya aku malah sing heran ya gurune. Karena di sekolah SMA itu kalau nggak salah SMK ya, itu kalau nggak SMA SMK lah, kan ada itu Bu acara praktek nikah itu, kan ada toh, yang sampai akhirnya viral yang dulu pura-pura nikah akhirnya jadi beneran. Yang dulu tuh di sekolah kan si A sama si B yang dijodohin teman-teman, bukan dijodohin, yang di situ memeragakan, iki sing laki, iki sing wedok. Akhirnya suatu saat mereka akhirnya jadian beneran kan gitu ada. Nah, di acara-acara begitu itu kan memang untuk sekolah itu praktek nikah, memang itu kurikulum ya pelajaran. Di situ ada wali, ada saksi, ada mempelai, ada ya namanya ya mudinnya macam-macam lah di situ. Nah, itu memang dalam rangka praktek sekolah. Tapi itu menjadi merancu kalau saat itu menjadi beneran terjadilah. Nah, kalau itu beneran terjadi, jika apa? Yang pertama, memang walinya beneran ada. Tapi kalau walinya tidak ada, itu kan ya batal dengan sendirinya. Jadi paham ya, Bu ya? Contoh, wali ini cuma konconi dewi, ya rasa, nggak bakal. Tapi kalimat dia misalkan saya nikahkan kamu dengan saya terima nikahnya, itu kan masalah nikah, kalimat tadi loh. Nah, itu bercanda, itu nggak boleh, itu jadi beneran. Itu kalau di sinetron tuh kayak sama, ya apalagi sinetron itu banyak. Si Sopo misalkan sinetron apa macam-macam lah. Nah, itu biasanya kan ada prosesi pernikahan, itu beneran itu. Tapi namanya kan tidak namanya. Itu tadi Bu, yang dimaksud adalah orang itu mengucapkan kalimat nikah. Nah, itu yang akhirnya menjadi masalah. Tadi kan pura-pura tuh ya. Nah, walinya kan nggak sah, memang bukan. Saksinya juga adalah teman koncone dewe. Oke lah. Ini hanya untuk pura-pura, tapi dia kan kalimat saya terima nikahnya lah itu loh. Nah, kalimat nikah itu kan guyon sebetulnya. Nah, itu nggak boleh. Buat guyonan itu nggak boleh. hitungannya Memang itu pernikahannya jelas nggak bakal sah. Awang walinya bukan bapaknya, jelas ya. hitungannya haram Pak Ustaz. Bukan haram Bu, itu menjadi kalau dalam bahasa kita itu ya bisa jatuh kepada keharaman yang paling tinggi, minimal makruh, dibenci. Kalau Ustaz kalau cerai kayak di sinetron itu sama suami istri Iya, beneran. iya. Tapi dalam sinetron dia bilang saat cerai gitu Nah, gimana? itu jadi serius. Makanya bercandanya bisa jadi serius, seriusnya jadi tambah serius. Makanya itu harus diputuskan dalam arti itu beneran pora, ne ora bahaya. Jadi misalkan sama tadi lo sama istrinya hanya guyon ya, mah kamu tak pegat ya, tapi bohong gitu. Itu beneran dipegat jatuh kepada sesuatu yang akhirnya jadi talak gitu. Nah, dia ngomong sama pasangan sinetronnya atau pasangan itu tadi ya hanya cuma pura-pura ya. Yuk nikah yuk. Ya, padahal hanya cuma film ya. Nikah itu jadi beneran. Di dalam Islam itu tidak boleh main-main dua kalimat ini tadi, yaitu talak dan cerai. Talak dan nikah. Dan itu dalam Islam sudah disampaikan Nabi jauh-jauh dan ini hadis sahih. Tapi hari ini dunia kan memang kayak gini. Jadinya yang guyonan aslinya sesuatu yang diwaspadai oleh Nabi, ya sekarang benar-benar terjadi. Akhirnya banyak kejadian ya artis-artis ya akhirnya itu kawin cerai. Kalau itu jatuh talak satu itu sudah tidak boleh berhubungan ya Pak? Boleh toh Bu, tergantung berapa bulan. Jadi Bu ya talak satu itu artinya jatuh talak yang pertama. Saya ulangi ya Bu, orang mau mengucapkan kalimat, suami mengucapkan kalimat tak talak, itu bukan jatuh talak 3. Mau ngucapin pesemu tak cerai. Dan ini ngomong ping 10 pun itu tetap talak 1. Maka talak 1 berlaku yang namanya masa iddah. Nah ini loh Ibu yang diperhatikan. Kalau jatuh talak 1 mbok ngomongi ping pisan sampai diulang ping 10 iki jenenge talak 1. Talak 1 itu batasnya sampai masa iddah. Iddahnya itu berapa? 3 kali suci. 3 kali suci itu apa? Menstruasi. Pada saat haidnya sudah 3 kali suci. Maka kalau dalam waktu 3 kali suci, maaf ya, 3 kali suci, wes waktu lewat 3 bulan, katakan 3 kali suci 3 bulan ya, wes lewat 3 kali suci atau 3 bulan, kok ndak rujuk,
maka tidak lagi boleh serumah dan tidak lagi boleh berhubungan. Artinya berhubungan itu ya tidak boleh kayak suami istri. Karena apa? Sudah benar-benar resmi bercerai. Lah nek lanange arep balik meneh, maka nikah ulang dari awal. Ya ono mahare, ya ono waline, wis nikah persis dari awal. Misalkan bulan keempat, bulan kelima, rujuk istilahnya, maka tidak ada rujuk kalau sudah lewat 3 kali suci, maka harus nikah ulang. Nah sebaliknya, perhatikan, masa idah 3 kali suci atau 3 bulan, ternyata wis 1 bulan ora kuat, sing lanang njaluk balik, mah aku pengen balik, ya wis toh, maka balik, kata balik diterima rujuk namanya. Dan ini langsung menjadi sah suami istri tanpa nikah lagi, karena masih dalam waktu masa idah. Nah masa idah itu bisa kembali yang namanya rujuk. Rujuk itu bisa dengan kata-kata, yaitu mah aku balik ya, mah bareng meneh ya, ya oke. Atau istrinya bilang mas balik ra, ya balik. Nah, atau tanpa ucapan, yaitu dengan perilaku perbuatan, yaitu berhubungan badan. Jadi kalau sudah hubungan badan, hubungan seksual, maka langsung itu disebut dengan rujuk lagi. Nah seperti ini, balik seperti ini, maka sudah tidak perlu lagi kalimat cerai itu berlaku. Artinya wis rujuk. Perhatikan ya Bu, ini masalah masa idah ya. Jadi kalau seorang istri dipegat, seorang istri berpisah dengan suami, dikala masa idah berlangsung, maka istri masih di rumah suami, ijid bareng selama 3 kali suci. Jadi bukan bagi pegat balik kene ngomahi ibu bapak, enggak. Harus masih di rumah sang suami. Gampangane rumah itu milik bersama, ya ning omah kuwi bareng-bareng sampai 3 bulan. Sampai habis masa idah. Sampai habis masa idah. Harapannya apa? Mbok-mbok balik meneh, ngono lho Bu. Yang kedua, masih memberi nafkah. Ibu masih memberi makan. Gampangane ibu ya kudu gawe mangan go bojone. Ibu yo hanya tidak melakukan hubungan suami istri, intinya begitu. Ya gampangannya yo cik nyuci, cik rese-rese oma, cik ngono, cik ning omah. Dan suami harus masih memberi makan, memberi minum, memberi nafkah sampai 3 bulan, gampangannya gitu. Nah ternyata wis lewat 3 bulan orang balik, bojone ora balik, ora njaluk balik, sing iki ora ana hubungan seksual, maka nek wis 3 bulan iki kudu balik ning wong tuane. Berarti enggak ada harapan untuk rujuk, gitu loh Bu. Jadi balikke ning wong tuane iki nek wis 3 bulan. Dan selama masih 3 bulan ini suami masih wajib memberi nafkah, memberi makan minum. Bojone yo gaweke masakan, yo ngumbahi klambine. Cuman ora hubungan badan, jelas ya. Nah, sering kali kan enggak gitu. Wis pegat ngono iki ra ngeki meneh. Iki wis mlayu ning bapak ibu. Nah, kalau dia bertahan di rumah ini ternyata malah tambah runyam, maka boleh ya meninggalkan rumah ini dalam rangka apa? Dene men mikir. Nah, nek aku ning kono malah udrek-udrekan meneh wis cerai malah sing ning kono tambah wis enak. Maka dikasih kesempatan untuk berpisah untuk menenangkan diri supaya ini mengerti, akhirnya dijemput, "Mas balik yuk." Nah, iki berarti rujuk. Jadi kalimat rujuk itu bisa macam-macam, intinya pingin bareng meneh. Nah, perhatikan. Nah ternyata ini wis balik rujuk ya Bu. Ya cek sebulan rujuk, ya cek sebulan rujuk, seminggu tok lho Bu cerai meneh. Maka itu jatuh talak kedua, maka jatuhlah yang namanya cerai kedua. Menunggu lagi masa idah 3 bulan. Rong sasi balik rujuk meneh. Lah bertahan mung cuman 2 dino tak pegat meneh, ya wis kembali, maka itu pegat yang ketiga toh, cerai yang ketiga, talak yang ketiga. Nek wis kuwi game over. Maka kalau mau kembali ya kudu nunggu sing wedok kawin meneh cerai, baru kowe balik iso. Nah ini makanya berat. Jadi masa idah itu berlaku 3 kali suci, tapi kalau sudah 3 kali talak, ya itu jatuhnya sudah harus berpisah selamanya sampai kalau mau balik ya nikah. Gitu ya Bu.
Jadi tidak ada yang namanya talak ngomong ping 100 ini tetap cerai di 1. Maka itu urutannya 1, 2, 3. Jadi gampangannya dikasih kesempatan 3 kali gitu. Ini yang kadang-kadang di luar sana itu banyak yang enggak ngerti. Kalau yang ngomong dari pihak istrinya marah, dia minta cerai itu enggak Bu, ibu ngomong ping 1000 ora kanggo. Mas aku jaluk pegat. Mas aku jaluk pegat. Mas bawa pegat to aku to Mas. Jadi sampai ping 100 ping 1000 ora kanggo. Ya, selama laki-lakinya tidak mengatakan cerai, tak talak ya. Alasannya apa, Pak? Karena memang kata talak atau cerai itu milik laki-laki, tidak diberikan kepada wanita. Jadi selama laki-laki tidak melakukannya maka tidak. Kecuali Bu, memang laki-laki ini sudah zalim luar biasa, dia tidak mau mengatakan itu, maka wanita boleh melakukannya kepada hakim. Kalau sekarang ya berarti ke pengadilan agama, dia lapor dan dikasih bukti-bukti fakta. Suami saya melakukan kekerasan rumah tangga, ini hasil visumnya, ini saksi-saksinya, saya mengajukan cerai. Maka jika hakim melihat fakta-fakta, dihadirkan dan itu dicek, ternyata benar, maka jatuh cerai. Maka yang memutuskan cerai bukan ibu, tapi siapa? Hakim. Maka laki-laki itu meskipun dia menang, mulutnya ngomong, dan ini gelem, tapi kalau pengadilan hendak mengesahkan, maka jatuhlah talak gitu. Makanya ibu kalau ada orang yang mau minta cerai, suaminya gelem, ya wis to maju ini pengadilan agama. Nah itu nanti di pengadilan agama kan dicek alasannya apa, fakta-faktanya dilihat dan seterusnya. Gitu. Makanya cerai itu tidak bisa kalau tidak dari laki-laki. Ini laki-laki raiso ya ada jalan yang bisa ditempuh dengan melakukannya dengan cara pengadilan, ya, seperti itu. Nah hari ini banyak sekali perceraian, yang mana perceraian itu diawali dari para perempuan. Sekarang naik 4 kali lipat trennya ya. Hampir setiap hari itu ada berapa itu ya, hampir 100-an lah minta cerai tiap hari itu. Jadi yang dan hampir paling banyak yang minta cerai perempuan. Kalau alasan pertama paling banyak ekonomi, yang kedua masalah perselingkuhan paling banyak. Jadi laki-laki jarang yang minta cerai hari ini, tapi yang paling banyak perempuan. Karena perempuan sudah merasa mandiri, dia udah merasa bisa sendiri, udah merasa bisa yang boleh pangan dewe. Apalagi sekarang tidak jadi tulang rusuk, dia betaling punggung, laki-lakinya nggak tanggung jawab, ngapain gitu ya? Ya nek jadi tulang punggung, laki-lakinya setia, pangerten, yo ngerti ngono lho. Tapi malah ngeloroni, maitu, malah merusak, malah menyakiti, wis jadi tulang punggung, disakiti, diwelah ngopo pertanyaan. Nah kalau saya dicurhati kayak gitu langsung buta tegasi, wis gua mau anak kayak ngono. Kalau saya udah gitu, lah ngopo pertanyaan kira itu. Karena apa? Dia udah berusaha nasihati, udah ngasih tahu bolak-balik, udah dikasih tahu dari lewat orang lain. Wong lanange tetep ngono ngopo pertahan dia ibarat wong bosok gua. Bosok. Ya, kenapa? Malah nambah dosa. Daripada nambah dosa ya mending putus aja. Udah nggak ada dosa lagi kan gitu. Makanya tidak semua perceraian buruk lah. Ya moga-moga ibu-ibu semua keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya keluarganya semuanya baik-baik saja sampai akhir hayat. Anak-anaknya soleh-soleha dan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, keberkahan dalam rumah tangga. Moga-moga kelak kita semuanya husnul khatimah, mendapat syafaat dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.